Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semuanya boleh tetap sehat, boleh tetap semangat, terlebih boleh tetap rajin untuk beribadah. Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur karena kita boleh bersama beribadah. Terlebih juga pada hari ini kita kedatangan teman-teman yang baru naik kelas dari kelas Samuel ke kelas Yusuf. Untuk itu, kakak dan juga teman-teman yang dari kelas Yusuf mengucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru naik kelas ke kelas Yusuf. Kiranya kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, kita boleh bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mari pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau ajak kita untuk bersama menyanyikan satu pujian, yaitu memuji Tuhan selalu. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan bersukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan kami juga berterima kasih kepadamu. Karena pada hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami semua untuk dapat bernafas, kami dapat bergerak, kami dapat berbicara, kami boleh melakukan berbagai kegiatan aktivitas kami. Terlebih kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, kami boleh mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik. Begitu juga ketika nanti kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan juga tolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Benita. Nah untuk itu mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kakak mau ajak kita menyanyikan satu pujian, Firman Tuhan ku dengar.
pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian semua sehat semua ya. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Engkau telah memberkati kami dengan tidur yang nyenyak, dan Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, tolong sertai kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu, supaya kami pun dapat mengerti akan cerita mengenai firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kamu ingin tahu apa yang dipikirkan oleh orang tuamu tentang kamu sebelum kamu dilahirkan? Mereka sepertinya berbicara tentang apakah bayi mereka laki-laki atau perempuan, dan tentang seperti apakah wajah kalian. Mereka membicarakan tentang nama kalian. Mungkin mereka ingin tahu pekerjaan apakah yang direncanakan oleh Allah bagi kalian semua ketika nanti kalian sudah bertumbuh besar. Mungkin mereka berdoa bagi kalian sebelum kalian dilahirkan dan memohon kepada Tuhan untuk menolong kalian menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita. Ada orang tua. Ya, ini mengenai Yohanes Pembaptis. Orang tua Yohanes Pembaptis tidak perlu mengira-ngira apakah bayi mereka nanti laki-laki atau perempuan. Mereka bahkan tidak harus memutuskan nama bagi dia. Mengapa? Karena Allah telah memberitahukan melalui malaikatnya kepada Zakaria. Siapakah Zakaria itu adik-adik? Ya, Zakaria itu adalah ayah dari Yohanes Pembaptis, dan istrinya bernama Elisabet, yang akan memiliki seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yohanes. Malaikat juga memberitahu Zakaria bahwa Allah telah memilih Yohanes untuk menjadi seorang yang akan memberitahu orang-orang untuk bersiap sedia untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Menurut kamu bagaimana perasaan Zakaria dan Elisabet terhadap kabar ini? Bahagia? Bersemangat? Senang? Bersyukur? Ya. Setelah tahun-tahun telah berlalu dan bayi Yohanes telah bertumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa, ia melakukan tugas yang telah Allah persiapkan baginya. Apakah tugasnya yang penting itu? Ya, Yohanes memberitakan firman Allah kepada orang-orang dengan mengatakan bahwa Juru Selamat segera datang. Bersiaplah untuk berjumpa dengan Dia. Berpalinglah dari dosamu. Yohanes berkata demikian. Yohanes hidup sendirian di padang gurun. Ia mengenakan jubah yang terbuat dari bulu onta dengan ikat pinggang kulit. Ketika ia lapar, ia makan madu hutan dan juga belalang. Meskipun Yohanes hidup dengan sederhana, orang-orang dari segala penjuru negeri datang ke padang Yudea untuk mendengarkan dia berkhotbah. Mereka mendengarkan
Yohanes berkata, "Kamu harus menyesali dosa-dosamu dan berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Kamu harus berbuat hal-hal yang menunjukkan bahwa kamu ingin menyenangkan Allah. Berbagilah dengan mereka yang miskin dan lapar. Jangan berbohong atau mencuri. Berhentilah menjadi tamak dan mementingkan dirimu sendiri." Itu kata Yohanes kepada mereka. Banyak orang yang telah mendengarkan khotbah Yohanes menyesali dosa-dosa mereka. Dan Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan. Tetapi meskipun banyak orang berbondong-bondong mendengarkan Yohanes, dia dengan hati-hati mengarahkan mereka kepada juru selamat yang akan datang. Yohanes tidak mau orang-orang memuji dia. Ia ingin orang-orang untuk mengenal dan memuji Yesus saja. Yohanes bahkan berkata kepada dirinya tidak layak untuk membawa sandal sang juru selamat. Tak lama kemudian Tuhan Yesus pun datang dan orang-orang mulai mengikuti Tuhan Yesus. Teman-teman dan para pengikut Yohanes khawatir bahwa setiap orang yang akan pergi untuk melihat Tuhan Yesus, menurut kamu bagaimana perasaan Yohanes ketika dia mendengar bahwa banyak orang mengikuti Tuhan Yesus? Yohanes senang mendengar orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, karena Yohanes tidak iri kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia mengingatkan bahwa Allah telah mengutus Yohanes untuk mempersiapkan orang-orang untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Yohanes berbahagia bahwa Allah menolong Yohanes untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Lalu ia mengatakan sesuatu yang sangat penting tentang Tuhan Yesus dan tentang dirinya, bahwa Tuhan Yesus harus semakin besar, tetapi Yohanes harus semakin kecil. Yohanes tidak kaya dan berkuasa. Ia tidak memperoleh piala atau medali untuk tugas yang dilakukan. Tetapi apa yang dipikirkan Allah tentang Yohanes? Ia akan besar di hadapan Tuhan dan akan penuh dengan Roh Kudus. Apakah yang dipikirkan Allah tentang Yohanes? Bagaimana Yohanes bisa menjadi besar di hadapan Allah? Yohanes besar di hadapan Allah sebab Yohanes menaati dan melayani Allah dengan kuasa Roh Allah. Yohanes tidak berusaha untuk membuat orang lain berpikir bahwa dirinya besar. Ia hanya ingin melakukan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Ia ingin menunjukkan orang-orang kepada Sang Juru Selamat. Iblis mencobai kita untuk mementingkan diri sendiri dan bersikap sombong. Iblis menggodai kita untuk menjadi yang paling penting, menjadi yang terutama, atau menjadi yang terfavorit. Tetapi Roh Kudus membuat kita ingin menjadikan Yesus, Tuhan Yesus, sebagai yang paling penting dan terutama. Roh Kudus membuat kita ingin orang-orang lain untuk memuji Bapa kita di surga ketika mereka melihat perbuatan baik kita. Seperti Yohanes, seorang hamba yang rendah hati, ia mengasihi Yesus sepenuh hati dan jiwanya dan memberitahu orang lain
bahwa Tuhan Yesus adalah yang terbesar dari segala sesuatu. Yohanes ingin menjadi lebih kecil supaya Yesus menjadi yang paling besar. Adik-adik, pelajaran apa yang perlu kita pelajari dari sini? Ya, kita harus semakin kecil, tetapi Tuhan Yesuslah yang lebih besar. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Kita bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus karena kita lebih pandai, lebih baik, atau lebih kaya dari orang lain, atau karena kita melakukan pekerjaan yang lebih baik dari orang lain. Tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani Allah dengan sikap hati yang benar. Ya, adik-adik, pelajaran ini sampai di sini. Tapi kakak harap kalian tetap belajar dari Yohanes Pembaptis, ya. Yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh sombong. Dan yang ketiga, kita harus taat dan tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sampai di sini adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yohanes. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bukan cuma kita dengar, tetapi boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah adik-adik, mari pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kakak mau ajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Tadi kami sudah memuji nama Tuhan, dan kami juga tadi sudah belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, melalui setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Mohon juga Tuhan tolong setiap kami ketika kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini, supaya kami dapat melakukan semua kegiatan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga tolong setiap kami ketika besok kami akan masuk sekolah, kami akan belajar. Biarlah Tuhan juga mampukan setiap kami supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.